Anak terseret arus di Muara Enim ditemukan meninggal dunia. Pemalak turis mancanegara diringkus polisi. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, pencarian jenazah bocah 13 tahun warga Talang Jawa, Kecamatan Muara Enim yang hanyut tenggelam di Sungai Enim sejak 3 hari lalu akhirnya berakhir. Jenazah bocah tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, petugas gabungan pencarian korban tenggelam atas nama Hansen Hiawata mendapat laporan dari warga bahwa pekerja Depot Pasir Tanjung Raman, Kecamatan Ujan Mas menemukan jenazah yang mengapung di pinggir sungai. Mendapat informasi itu, petugas langsung datang ke lokasi. Jenazah yang diangkat ke darat langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Rabain, Muara Enim untuk selanjutnya dilakukan otopsi. Di rumah sakit dipastikan memang benar jenazah tersebut merupakan korban yang hilang. Pihak keluarga korban pun langsung datang ke rumah sakit juga memastikan hal tersebut. Tadi sekitar jam 9-an kalau sudah lewat. Tahu tidak kok cerita yang Cak Mandi sore itu? Tidak tahu, karena kita lagi nyelisir sungai kan sama tim Basarnas Apostar itu. Korban tenggelam atas nama Hansen, umur 13 tahun, itu ditemukan lebih kurang dari lokasi 5 km dari titik tenggelam. Sebelumnya korban Hansen dan 3 rekannya saat sore hari bermain air di Sungai Enim, tepatnya di tepian Sungai Kampung Kemayoran. Dikarenakan korban tidak memiliki kemampuan berenang, korban hanyut terbawa arus. Dari Muara Enim, Edwin Sahsatria, iNews melaporkan. Rugikan negara 30 miliar terbukti melakukan korupsi Direktur dan Kabag Keuangan Perusahaan Batu Raja Multi Usaha ditetapkan sebagai tersangka oleh tim Pitsus Kejati Sumsel. Keduanya langsung dijebloskan ke penjara Lapas Pak Jo Palembang. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap kasus dugaan korupsi di tubuh anak perusahaan Semen Batu Raja tahun 2017 sampai 2021. Akhirnya pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel pada bidang pidana khusus resmi menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara tersebut. 2 tersangka sebelumnya juga telah diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan sudah cukup bukti bahwa para tersangka terlibat dalam perkara ini. Kasih-Penkum Kejati Sumsel menerangkan kedua tersangka tersebut yakni Budi Oktarina, Kabag Keuangan PT Batu Raja Multi Usaha periode tahun 2016-2017. Kemudian 1 tersangka lagi yakni Insinyur Laurensianipar, Direktur PT BMU periode April 2016 sampai Januari 2018. Dalam penyelidikan inilah potensi kerugian keuangan negara kurang lebih 30 miliar rupiah. 2 tersangka ini diduga telah melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam distribusi dan pengelolaan semen pada PT Semen Batu Raja dan PT BMU. Untuk melakukan program bersih-bersih BUMN, tim penyidik bidang tindak pidana Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 2 orang tersangka sehubungan dengan hasil penyidikan dugaan penyimpangan dalam distribusi dan pengelolaan semen pada PT Semen Batu Raja Persero dan PT Batu Raja Multi Usaha BMU tahun 2017 sampai dengan 2021. Usai ditetapkan sebagai tersangka, keduanya akan dilakukan penahanan di Rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. 2 sekawan pelaku jamret di Palembang bernasib apes. Keduanya diamuk warga saat berusaha kabur. Kedua pelaku tak menyangka korban yang dijamret justru mengejarnya mengendarai sepeda motor sambil berteriak. Pelaku panik hingga menabrak pengendara lain dan terjatuh.
Dari rekaman warga terlihat kedua pelaku menjadi bulanan warga yang emosi dengan kedua pelaku jamret ini yang terus berusaha kabur. Dua sekawan pelaku jamret ini terjatuh saat mengenai pengendara lain waktu melarikan diri. Keduanya sempat akan menghilangkan barang bukti dengan membuang ponsel korban, namun berhasil diketahui warga. Beruntung petugas piket Polsek Sukarami Palembang yang melintas langsung mengamankan pelaku dari amuk warga. Kejadian ini terjadi di Jalan Padat Karya, Jalan Jambe, Sukarami, Palembang. Saat kejadian, korbannya seorang ibu yang membonceng anak balitanya baru pulang berbelanja. Pas aku keluar dari Alfamart, dia ngerengin dari belakang, langsung sikut kiri, langsung ngambil HP di dashboard. Ayu sama siapa? Anak? Sama anak. Sama anak yang kecil ini Iya. ya, baru mau pulang ke rumah ya? Iya. Pelaku jamret ini kita amankan di Telang Jambe sesaat setelah melakukan penjamretan terhadap seorang wanita. Barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan sepeda motor milik pelaku dan HP milik korban. Kedua pelaku jamret, Trisutrisno dan Dede, merupakan warga Batu Jajar, Sukarami, Palembang. Keduanya sengaja berkeliling mencari mangsa. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor milik korban. Kedua jamret ini masih menjalani pemeriksaan. Tidak menutup kemungkinan adanya TKP lain dari aksi kedua pelaku di wilayah hukum Polsek Sukarami, Palembang. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pelaku pemalak turis mancanegara diringkus polisi. Informasinya sesaat lagi. Ada turis. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Rima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Ya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya langsung ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Ya, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan
dengan yang dipahami oleh berkembang. kita. Ya, Artinya Anda perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, viral seorang wisatawan mancanegara berkunjung ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dipalak seorang wanita. Pelaku ditangkap polisi saat meminta-minta uang di bawah jembatan Ampera Palembang. Inilah video viral seorang turis saat berkunjung di Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dipalak seorang wanita bersama seorang pria usai mengajaknya berfoto di depan museum tersebut. Mendapati video viral di media sosial, polisi sektor Ilir Barat 1 Palembang langsung mengamankan kedua orang tersebut ke Mapolsek. Dari hasil pemeriksaan diketahui wanita itu bernama Indri Tantia, 26 tahun, warga Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 8 Ulu, Palembang. Indri diamankan karena melakukan pemalakan terhadap turis mancanegara yang dilakukan pada Senin lalu. Pelaku Indri ditangkap pada Rabu sore saat dia sedang meminta-minta di bawah proyek jembatan Ampera Palembang. 3 kali ngomong mani, aku diusir oleh siapa? Turki apa namanya? Masih aku marahi dia. Keluar dari dompet turis itu kan. Dia yang nunjuk aku 5.000. Iya. Oh, sudah dikasih 5.000. Berlari aku sudah tuh. Iya, itulah cuma. Setelah itu kita tidak lanjuti. Kemudian didapatilah pelaku perempuan. Kemudian pelaku tersebut sudah kita tangkap di sini. Yang bersangkutan mengaku meminta sebesar 5 sampai 10.000. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang menggagalkan penyelundupan minyak putih mentah ilegal seberat 5,7 ton yang diangkut menggunakan 2 mobil bak terbuka. 2 sopir mobil bak terbuka yang mengangkut minyak putih ilegal seberat 5,7 ton ini tak berkutik setelah ditangkap Satuan Unit Pidana Khusus Polrestabes Palembang. Keduanya ditangkap di Jalan Ki Merogan, Kertapati saat hendak memasukkan minyak ilegal tersebut ke sebuah gudang. Menurut keterangan polisi, minyak putih itu merupakan campuran utama bahan bakar minyak jenis Pertalite yang dikirim dari sumur minyak ilegal di Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam sekali antar, kedua sopir berinisial S dan W tersebut diupah oleh seseorang sebesar 1,1 juta rupiah. Saat ini kami dalami siapa yang mendanai. Yang mendanai kegiatan tersebut siapa, sedang kami dalami. Bang, ini mau dibawa kemana? Terus apakah mau dijual kembali? Dari keterangan supir, rencananya mobil ini akan dibawa ke gudang wilayah Pemulutan. Tersangka sendiri sudah melakukan aktivitas itu selama kurang lebih 7 bulan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Diduga adanya pendaki yang dilaporkan meninggal di puncak Gunung Dempo. Tim gabungan melakukan evakuasi jenazah yang dikabarkan berada di kawasan Kawah Merapi Dempo. Untuk melakukan evakuasi jenazah dari puncak Merapi Dempo, tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Tagana, Brigade, dan tim lainnya dibagi menjadi 3 regu untuk melakukan evakuasi salah satu pendaki yang dikabarkan meninggal dunia di kawah Gunung Api Dempo, Kota Pagaralam. Tim gabungan melakukan evakuasi melalui pelataran Tugu Rimau yang merupakan titik awal dari jalur evakuasi yang ada di Gunung Dempo. Informasi yang didapat dari petugas BPBD, jenazah diketahui berjenis kelamin laki-laki, namun saat ini belum diketahui pasti identitasnya. Menurut keterangan BPBD Kota Pagaralam, tim gabungan saat ini sudah melakukan pendakian untuk melakukan evakuasi terhadap jenazah yang diduga berada di puncak Gunung Api Dempo. Evakuasi diperkirakan memakan waktu sekitar 12 jam. Evakuasi tadi tim pertama kami sudah luncurkan lebih kurang pukul 15.30. Perkiraan estimasi kami jam 10 malam itu baru sampai. Kemudian packing jenazah dan kami perkirakan itu besok pagi subuh berkisar jam 5 atau jam 6 baru jenazah dapat kita evakuasi di Tugu Rimau ini. Dari Pagaralam, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Kejati Sumsel periksa saksi-saksi dugaan korupsi KONI. Informasinya setelah pariwara berikut. Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Ada 30 pertanyaan. Tapi malu nggak ya? Capek, Kak? Eksklusif
untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Sebelum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 19 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, dugaan kasus korupsi di Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumsel. Kejati Sumsel periksa puluhan orang dan Ketua KONI Sumsel, Hendra Zainuddin, yang diperiksa selama 10 jam. Dugaan kasus korupsi di KONI Sumsel, tim jaksa penyidik Pitsus kembali periksa sejumlah saksi-saksi, termasuk Ketua KONI Sumsel Hendri Zainuddin. Hendri kembali diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sumsel selama 10 jam terkait kasus pencairan deposito dan uang hibah Pemda Sumsel serta pengadaan barang bersumber APBD tahun 2021 senilai 37 miliar rupiah. Usai jalani pemeriksaan, Hendri menjelaskan jika dirinya kali ini adalah pemeriksaan yang kedua kali. Pengadaan barang jasa, Kak? Siapa? Pengadaan barang jasa kita? Pengadaan barang jasa tidak. Tidak, Kak, ya? Tersifat mekanismenya saja. Bagaimana pencairan dana di KONI kan? Ada syarat-syaratnya pencairan dana itu. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Belum tahu kayak zaman bukan zaman Kakak ya. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-77. Polres Ogan Komering Ulu menggelar pertandingan sepak bola unik antar personil polisi dengan jurnalis menggunakan pakaian lengkap Dalmas. Wartawan yang bertugas di Oku adu kekuatan sepak bola Dalmas dengan jajaran Polres Oku. Tak seperti biasanya, pertandingan sepak bola ini menggunakan pakaian Dalmas lengkap seperti seragam Dalmas, helm, deker, tameng, serta tongkat saat bertanding. Selain harus menendang bola, peserta juga harus menahan beratnya peralatan Dalmas saat bertanding. Ada 17 tim yang bertanding terdiri dari jajaran Polsek dan satuan-satuan kerja di Mapolres Oku ikut memeriahkan sepak bola Dalmas itu. Menggelar pertandingan sepak bola Dalmas ini merupakan salah satu rangkaian acara dalam rangka ulang tahun Polri yang ke-77. Adapun kita gelar pertandingan sepak bola Dalmas dengan maksud yang pertama untuk silaturahmi dan kekompakan antara sesama anggota polisi, kemudian juga media yang kita libatkan di sini, dan di sini tentunya bagi anggota Polri sendiri melatih fisik.
Sepak bola Dalmas ini diharapkan bisa meningkatkan fisik para personil dan menjalin keakraban antara awak media yang biasa bertugas di Mapolres Oku dengan personil. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wad dilala ala al huda wad du'at ila al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang penuh barakah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita. Pada hari ini kita bisa berkumpul kembali mendengarkan majelis rutin kita fil fikih, mempelajari ilmu fikih yang kita baca kitab Abi Syuja. Kitab Abi Syuja yang biasa kita laksanakan setiap seminggu sekali. Sampailah di dalam hayatus shalah. Kemarin sudah kita jelaskan artinya hayatus shalah, sunnah-sunnah di waktu kita mengerjakan sholat. Kalau kita laksanakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak dapat dosa tapi hilang pahala, berkuranglah pahala kita. Di antara yang di sini melanjutkan wat ta'minu, membaca amin. Itu hukumnya sunnah. Membaca amin. Akibal Fatihah liqari'iha fi salatin wa ghairiha. Lakin as-salatu akad. Di waktu salat, waktu imam membaca waladhdallin, amin. Jadi waktu imam membaca waladhdallin, amin. Kapan? Fi sholatil jahriyah. Di waktu salat jahriyah. Salat jahriyah ini salat maghrib, salat isya, sholat subuh, namanya sholat jahriyah. Kalau sholat sirriyah maka tidak amin. Jadi tidak ada yang diperintahkan di waktu sholat itu membarengi imam. Tidak boleh kita membarengi imam kecuali dalam amin. Amin kita itu usahakan berbarengan dengan imam. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, iza ammanal imam fa aminu fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar. Apabila imam baca waladhdallin amin, barengi aminnya imam. Kalau kita bisa berbarengan dengan imam dan berbarengan dengan aminnya malaikat, karena malaikat itu berbarengan dengan imam, maka diampunilah dosa-dosa kita yang telah lewat, dosa-dosa yang akan datang sama yang telah lewat. Nah, jadi membaca amin apabila imam membaca waladhdallin. Walau qara al-Fatihah ma'a qiraati imamihi wa faragha ma'an kafahu ta'min wahid. Seandainya ada orang berbarengan baca Al-Fatihah juga bareng imam. Jadi kalau imam baca Al-Fatihah kita dengarkan, jangan kita baca Al-Fatihah. Tahu-tahu ini orang baca Al-Fatihah juga. Bareng cukup satu kali amin. Untuk amin imam sama amin kita. Jadi disunnahkan berjahriyah. Disunnahkan fil jahriyah, di waktu jahriyah. Wa qiraatu suratin, wa qiraatu surah, membaca surah rakaat ketiga keempat atau rakaat ketiga kalau salat maghrib. Itu sunnah membaca rakaat pertama dan kedua membaca surah. Membaca surah rakaat pertama dan kedua menurut mazhab Imam Syafi'i qaul jadid. Jadi rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian baca surah. Artinya surah itu syai'un minal Qur'an. Walaupun tidak satu surah penuh, tidak satu surah penuh, baca sedikit. Itu minimal ayat tadi itu yang kita baca tadi itu ayat yang dipahami. Jadi satu surah tapi dipahami. Satu ayat kata satu surah kata ulama lebih afdal daripada ayat sedikit. Di sini disebutkan lakinna surah kamila afdal min ba'di surah illa in kana la yazid 'alaiha. Jadi satu surah walaupun pendek lebih afdal apabila ayatnya sama, huruf-hurufnya itu sama. Baca inna a'tayna tiga ayat, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada orang baca Al-Quran surah Al-Baqarah 3 ayat juga, hurufnya sama. Abdullah yang satu surah sempurna dibandingkan membaca tiga ayat. Wa illa fahuwa abdul alal mu'tamad inda Romli hilafan li Ibn Hajar. Menurut Imam Romli berbeda dengan Ibn Hajar. Jadi setiap solat rakaat pertama, rakaat kedua membaca surah, kecuali solat janazah. Kalau solat janazah tidak usah baca surah. Takbir yang pertama baca Al-Fatihah, tidak usah baca surah habisnya itu. Selain itu baca surah. Solat sunnah qobliyah ba'diyah baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah, selesai baca Al-Fatihah baca surah. Tidak seserah dia surah apa saja. Atau solat yang lain kecuali solat janazah. Kalau solat janazah tidak baca surah. Wa ghairi shalah faqidi tahuraini idza kana junuban. Kecuali orang yang lagi janabah, solat tidak ada air, tidak ada tanah untuk bertayamum, ini namanya faqidut tahurain. Tidak ada 2 alat untuk bersuci. Alat bersuci itu air. Jadi kalau kita dalam keadaan janabah, kita bersuci, mandi, dia tidak ada air, atau gantinya mandi, tayamum, dia tidak punya debu. Sulit ini menggambarkan zaman sekarang, di mana tidak ada debu. Apalagi di Indonesia banyak debu, mau berapa? Nah, jadi kalau orang yang tidak punya 2 alat suci ini, air sama tanah, maka dia cukup baca Al-Fatihah saja, tidak usahlah baca surah. Kemudian wat takbirat indal khabdi war rab'i, membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar waktu sholat itu hukumnya sunnah. Waktu kita ruku, Sami Allahu liman hamidah, bangun dari ruku. Kemudian waktu kita sujud, kita membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian ugauluhu sami Allahu liman hamidah hina yarfa minar ruku, waktu lagi i'tidal. Waktu bangun mau i'tidal, bangun dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah.
Wa sababu dzalika anna Abu Bakrin ta'akhkhara yauman faja'alis shalah fawajada Nabi SAW raki'an faqala alhamdulillah fanazala Jibril sami Allahu liman hamidah wa amara Nabi an yaj'ala inda ruku inda rafa' minar ruku. Sami Allahu liman hamidah kalau diterjemahkan Allah mendengar orang yang memujinya, yang bersyukur kepadanya. News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kita bangun dari ruku. Wat tasbih fir ruku. Kemudian waktu kita ruku tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Makruh kalau kita tinggalkan. Jadi ruku tidak bertasbih, makruh hukumnya. Ya, di sini disebutkan hatta golu mandawama ala tarki tasbih fil ruku wasujud sagotot syahadatuh. Orang yang kalau ruku tidak pernah bertasbih, maka kesaksiannya itu diangkat, tidak bisa jadi saksi ini. Ya, kenapa? Karena kalau ruku tidak baca tasbih di waktu sholat maksudnya ini. Kama dzakara Ibn Qasim fi babis syahadah. Jadi kalau kita ruku subhana rabbiyal azim. Kalau kita sujud subhana rabbiyal a'la. Disebutkan oleh ulama tak kala turun surah ayat fasabbih bismi rabbikal azim ij'alha fi ruku'ik. Kata Rasulullah SAW, ini zikir kita jadikan di ruku. Tak kala turun surah ayat al-a'la sabbihisma rabbikal a'la. Ini jadikan zikir di waktu sujud. Subhana rabbiyal a'la. Di waktu fasabbih bismi rabbikal azim, jadikan zikir di waktu kita ruku. Pas subhana rabbiyal a'la, jadikan zikir di waktu sujud. Sabbihisma rabbikal a'la. Wa yusannu lil munfarid. Orang yang sholat sendiri juga berzikir itu. Subhana rabbiyal azim, walaupun sendirian, tidak mesti berjamaah saja. Wa imamu qaumin mahsurin radina bitatwil. Jadi kalau sholat itu jangan panjang-panjang bacanya. Apalagi masjidnya tadi masjid umum. Masjid umum itu siapapun masuk ke masjid itu, kayak masjid kita ini. Ini siapapun datang ke sini, yang lagi sakit perut datang ke sini. Jadi bacanya itu 3 kali. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la 3 kali. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Nah, kita baca gitu. Kenapa? Karena di sini macam-macam golongan. Ada yang punya hajat, masuk kota Palembang, masuk Masjid Agung, mampir ke sini, sholat di sini, habis itu mau berangkat lagi. Ada yang transit, jam 2 berangkat, payu, atau jam 1 berangkat, masih jam 12 sholat di Masjid Agung sama imam tadi itu sampai setengah 1, buyar pesawat dia. 3 karena di sini umum, kecuali masjid khusus atau makmum yang mahsur. Mahsur itu terbatas, masjid di komplek keluarga yang sholat, itu masjid yang mahsus itu namanya. Atau makmumnya demen panjang-panjang, rodin bitatwil, tambahi yang panjang lagi tidak apa-apa. Tambah lagi apa dia? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu walaka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Panjang lagi dia baca, bisa sampai 11 kali, bisa sampai lebih, panjang-panjang. Ayatnya juga baca ayat panjang-panjang. Kenapa? Makmum ini khusus kami-kami Ustaz di pondok pesantren, di madrasah, supaya anak-anak tadi itu gemar untuk panjang-panjang dalam sholat. Silakan, tidak apa-apa. Di sini ada orang tua, rukuknya lama-lama tak tegak lagi, wong tua tadi rematikan.
Kita balik maga cadangnya balik kuma tadi itu. Nah, jadi pandai-pandailah kita membaca situasi di dalam solat berjamaah. Wa tasbih fir ruku' wa adnal kamal subhana rabbiyal azim wa bihamdih salasan. Jadi 3 kali. Wa salas sunnah lil imam wal ma'mum wal munfarid. Wa tusannu ziyadah salasa lil munfarid wa imamul mahzurin ila 11. Kalau makmumnya tadi terbatas pribadi, masjid pribadi, makmumnya pribadi, atau demen sama panjang-panjang, ridho dengan panjang-panjang, sampai 11 kali kita baca. Boleh itu. Sampai 11 kali. Atau tambah lagi. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, yang tadi kita baca, tambah lagi biar lebih panjang. Kenapa? Karena makmumnya ini ridho dia dengan tatwil. Dia suka dengan dipanjang-panjangkan. Makmumnya anak-anak, tidak ada orang tua di situ, tidak ada yang sohibul hajat, masjidnya masjid umum, itu silakan diperpanjang. Wa adnal kamal subhana rabbiyal wa tasbih bis sujud. Kemudian di waktu sujud sunnah baca tasbihnya. Apa tasbihnya? Subhana rabbiyal a'la salasan. Baca subhana rabbiyal a'la salasan 3 kali. 3 kali baca subhana rabbiyal a'la. Wal akmal fi tasbih fir ruku' was sujud masyhur. Yang sudah tadi sampai ke 11. Siapa yang baca 11 kali? Kalau makmumnya demen panjang-panjang. Anak-anak muda yang masih sehat, tidak ada orang tua, tidak ada yang sakit, tidak ada yang zawil hajat. Orang yang punya hajat silahkan dia panjang-panjang. Panjang-panjang di waktu dia sholat. Kemudian wad'ul yadain 'alal fakhidaini fil julus. Waktu duduk tahiyat atau duduk antara 2 sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, atau duduk, tangan tuh diletakkan di atas paha, sejajar dengan dengkul. Bukan diginikan, bukan begini, tapi sejajar dengan dengkul kita ini, sejajar. Litasbih yabsutul yusra, membentangkan tangan kiri ini dibuka. Bihaisu tusamitu ru'usuha ar-rukbah, ujung-ujungnya ini sejajar dengan dengkul. Ujungnya ini sejajar dengan dengkul. Tidak dimajukan dari dengkul, tidak dimundurkan dari dengkul, tapi sejajar dengan dengkul. Wayak bidil yumna, kalau tangan kanan digenggam. Ilal musabbiha, kecuali musabbiha. Ini namanya musabbiha nih. Waktu kita bertasbih la ilaha illallah, ngangkat tangan ini. Tidak ada ngangkat tangan ini. Tangan telunjuk ini, karena di sini katanya ada saluran urat nyampinya ke hati. Illallah, biar hati kita bergerak menghadirkan Allah. Waktu kita baca tahiyat, ini ditundukkan, jempolnya di bawah, tundukkan ini. Kalau jempolnya ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di sini. Alhasil agwal, banyak pendapat ulama. Jadi kita taruh, ada yang mengatakan di bawah, didudukkan begini, dibuka, jari telunjuknya sudah dibuka, bukan ditutup. Bukan begini, waktu ilallah baru buka, enggak, sudah dikeluarkan tapi masih nunduk. Jempolnya di bawah. Yabsutul yusra wa yakbidul yumna illal musabbiha minal yumna falaik bidha fa innahu yushiru biha. Musabbiha, ini namanya musabbiha. Namanya ini tangan ini namanya jari telunjuk ini namanya musabbiha. Kenapa? Karena kita isyarakan waktu kita bertasbih. Ada juga namanya sababah. Bahasa Arabnya ini juga sababah. Kenapa sababah? Di waktu marah nunjuk tangan ini gitu. Awas main-main, jangan macam-macam kau. Nunjuk tangan ini kan? Tidak nunjuk tangan ini. Kali ini bagus. Atau yang ini, maka dinamakan sababah dalam bahasa Arabnya. Dinamakan sababah. Minal yumna, jadi tangan kanan yang dibuka. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini di sana? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews.
apa nih hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, Intel angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kemudian jari telunjuknya sudah terbuka. Jari telunjuknya sudah terbuka. Jari jempolnya di bawah. Boleh di bawah, boleh begini. Begini juga boleh. Dalam kitab yang lain disebutkan ka'akid seperti 53. Ini 5, ini 3. Ini 5 kan, bulat 5. Tigonya ini. Ada 53. Ada yang ngatakan 5 tu ini 2, tu 2, 1 2, 3 4 5. Tigonya mana tigonya? Ini 1 2 3. Ka'akid salasa wa khamsin. Seperti bilangan 53. Ini 5. Gimana 5-nya tadi? 5-nya mana? Ini nih. Jadi becak 5. Ada yang katakan tidak, bukan itu ini nah. 1 2 3 4 5 garis ini kan 5. Tiganya mana tiganya? Tiganya di sini 1 2 3 atau jarinya 3. Jadi kalau bilangan ukot itu pakai ini zaman dulu tuh. Zaman dulu tuh hebat-hebat, matematika enggak pakai kalkulator, hebat orang dulu tuh, pintar-pintar. Jadi ngitungnya pakai ini deh. Pakai jari nih ngitung. Ini 3 ini segaris ini. Ada yang apa nih? Ada yang satuan, ada yang puluhan, ada yang ratusan, ada yang ribuan. Pakai jari ini. Jadi dia ngitung gini nih. Kalau sekarang enggak gampang, kalkulator. Jadi yang pintar itu kalkulator sekarang ini. HP ini lebih pintar dari kita. Quran ngaji, sungguh dia ngaji kita tidur. Jadi yang pintar itu HP. Makanya otak kita ini sulit. Zaman dulu tuh kalau mau belajar kitab ini dia nah. Otak kita, ilmu tuh di otak. Ilmu ma'i. Kullama yamamtu yanfa'uni, ilmuku bersamaku, dihafalkan, belajar itu. Imam Syafi'i pengen dapat kitab Muwatta, dihafalkannya kitab Muwatta. Zaman sekarang tidak, beli be kitab, beli be PDF-nya, simpen di HP. Yang pintar siapa? HP. Ada PDF yang pintar, sehingga tidak otaknya kosong, ilmu tidak ada sama dia. Nah, jadi sekarang ini apa dia? Di otak galau itu, bukan di kitab. Jadi harus belajar itu, habis itu ilmu masukkan di otak, habis itu diamalkan, ilmu diamalkan. Ilmu apa dia ilmu? Bukan yang diomongkan ini, pintar ngomong, itu bukan ilmu itu setiap orang bisa, hatta orang fasik bisa, orientalis bisa ngomong ilmu, bisa. Ilmu itu cahaya yang diberikan oleh Allah dalam hati orang yang khusyuk. Nah itu ilmu. Kita tahu tentang pahala bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, kita amalkan. Ramadan ini benar-benar kita jaga benar. Khusyuk Ramadan ini, puasanya mulut tuh puasa juga, mata puasa, kuping puasa, tangan puasa, hati kalau pacak puasa. Makannya sedikit, tidak banyak. Jangan nunduk ke makan. Makan pagi, idak saat puasa, alhamdulillah. Makan siang idak, buka 3 piring, kadang nambah lagi pula. Balik modal. Idak. Kemudian di waktu buka, jengok. Kadang-kadang kita lupa doa Allahumma lakasumtu sampai banyak sekarang ini. Itu pahalanya besar. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu zahabad dhama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah bi rahmatika ya arhamur rahimin. Doa menjelang buka. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu dibaca itu. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku berjumpa malam Lailatul Qadar, doa apa yang aku minta? Kata Rasulullah, kamu baca doa Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu banyak-banyak kita baca. Kemudian baca lagi menjelang buka, ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfirli dzanbal azim fa innahu la yaghfiru dzanbal azim
illal azim. Dia ampuni dosa kita, dosa anak-anak kita. Ini kan pahala-pahala yang diberikan oleh Allah. Tapi karena perilaku manusia di waktu buka lah jam 5 itu pikirannya di nasi, makanan, sehingga zikiran-zikiran lupa, tertutup dengan dia. Berapa pahala yang dia liwat. Begitu azan langsung makan. Padahal ada aturan-aturan. Doa dikabulkan. Ya enggak? Cuman kita ngamalkan lisoimi farhatan aja. Menjelang buka itu paling ditunggu-tunggu oleh orang yang berpuasa sampai dia gembira. Saking gembiranya dia melupakan zikiran dan doa. Nah, makanya jangan ditinggalkan zikiran, doa. Persiapkan diri kita dari sekarang. Awwalul lailah fi Ramadan nadharallahu ila abdihi. Malam pertama di bulan Ramadan itu Allah memandang manusia. Yang dipandang oleh Allah bukan hartanya paling banyak, bukan mukanya bersih, tapi hatinya yang bersih, tidak menyimpan benci sama muslim. Itu yang dipandang oleh Allah. Tidak menyimpan benci sama muslim. Itu hati yang bagus itu. Jiwanya pemaaf, memberikan manfaat. Ingin memberikan manfaat kepada manusia, itu jiwa yang bagus itu. Ingin menolong orang, itu jiwa yang bagus itu. Siapa yang dipandang oleh Allah, wa man nadarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Siapa yang dipandang oleh Allah di malam itu tidak dihukum selama-lamanya. Ij'alna minal manzurin. Mudah-mudahan kita dipandang oleh Allah. Ala Allah binadhar. Pandangan Allah itu sangat mahal. Oleh karena itu yang kita cari dari sekarang. Dari sekarang banyak bertobat, banyak kembali kepada Allah. Solat-solat sunnah kita lakukan, ibadah-ibadah, ilmu kita pelajari, hadir majelis taklim tetap. Di bulan Ramadan justru lebih semangat. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar per langkah kaki kita. Hadir majelis taklim itu per tapak. Berapa tapak kita berjalan, disitulah dapat ampunan yang sangat besar. Lebih besar dari hari-hari biasa. Nah, oleh karena itu persiapkan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang penuh berkah. Salimna li Ramadan, salim Ramadan lana. Ij'alna min utaqaik. Mudah-mudahan kita dibebaskan dari siksa api neraka. Diberkahi oleh Allah. Awwalul lailatin awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Hadisnya ini hadis dhaif, tapi dalam fadhailil a'mal dipakai oleh ulama. Jadi pembagian Ramadan awal rahmah ini hadisnya kata ulama, Imam Suyuti menyebutkan hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif dipakai dalam fadhailul a'mal. Dalam fadhailul a'mal dipakai oleh ulama. Boleh kita menyampaikan malam pertama, malam turun rahmat yang besar, ampunan pandangan Allah. Bulan pertengahan 10 kedua yaitu turun maghfirah dari Allah. Yang ketiga idkun minan nar. Kita sampai pada siap memang benar ini hadisnya dhaif, dikatakan oleh ulama hadis. Imam Suyuti menyebutkan, tapi dalam fadhailul a'mal ini diamalkan. Ini termasuk fadhail. Mudah-mudahan dipandang oleh Allah, diberi semangat puasa yang benar-benar orang yang bertakwa. Tidak keluar bulan Ramadan kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah, sudah dimaafkan, sudah bersih hati kita menjadi manusia Ramadhani. Janganlah kita beribadah karena datang bulan Ramadan. Tapi ada bulan Ramadan atau tidak ada bulan Ramadan, tetap kita min ahlil ibadah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Rima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.